Kejadian ini terjadi ketika sehabis pulang syuting bersama jurnalisa di sebuah rumah sakit terbengkalai. Kondisi pada saat syuting sendiri chaos banget. Kami benar-benar ketakutan karena terlalu banyak hantu yang kami temui di sana. Belum lagi beberapa di antara kami mengalami kesurupan. Hal itu benar-benar menyiksa. Bahkan siksaannya tuh terasa sampai ke rumah. Jadi ceritanya sepulang dari syuting, aku merasa tidak enak badan. Dan yang lebih was-was, tiba-tiba aku merasa dadaku sesak sekali. Sampai keesokan harinya aku memeriksakan kesehatanku ini ke dokter. Nyatanya tidak terjadi apa-apa atau tidak ada masalah dengan kesehatanku. Sepulang dari dokter, aku mendatangi rumah kakek. Aku bilang, ini kayaknya ada yang aneh deh sepulang dari rumah sakit kemarin. Karena dada aku tuh sesak banget kayak gitu. Aku cerita sama kakek. Tapi pas tadi ke dokter katanya gak ada apa-apa. Malah hanya dikasih vitamin aja untuk menambah imunitas tubuh. Terus belum sempat kakekku menjawab atau berkomentar tentang keluhanku, tiba-tiba sepupu laki-lakiku yang masih kecil mendatangi kami dengan keadaan memelototiku, dan dia berbicara dengan bahasa Indonesia dan logat bahasa Jawa yang cukup kental. Kebetulan pada saat syuting itu lokasinya memang di daerah Jawa Tengah. Lalu si sepupu aku itu bilang, katanya, Tolong, dari kemarin saya minta tolong, kenapa gak digubris gitu katanya. Itu benar-benar bikin aku, kakek, dan tanteku yang merupakan mama dari sepupu kecilku ini kaget. Karena ya sepupu aku ini suaranya berubah, biasanya ngomongnya bahasa Sunda, tiba-tiba jadi bahasa Indonesia. Dan dia mengatakan hal yang ya seharusnya sih dia gak tahu ya. Apa keluhan aku dari mana dan lain-lain. Dia baru kelas 5 SD soalnya. Dan pada saat itu aku langsung ingat, astaga ini beneran kan dari rumah sakit. Dan ketika aku melihat ke sepupu aku ngelihat memang itu bukan dia, melainkan wujud seorang kakek gitu. Jadi ketika sepupu aku bicara, itu mukanya tuh berubah jadi kayak tua banget, kayak kakek. Dan itu diiyakan oleh kakekku. Dia bilang, ini ada yang masuk nih, kakek-kakek. Sosok kakek-kakek, laki-laki. Dan dia memang terlihat sesak nafas gitu. Yang ternyata setelah diselidiki, ternyata konon beliau meninggal di situ karena penyakit paru-paru. Dan dia bilang, saya tidak bisa kemana-mana, saya hanya di situ saja, saya ingin pulang, tolong bantu saya, katanya gitu. Aku nggak tahu sih mesti ngapain, cuman kakekku bilang ya udah yuk kita doain bersama. Mungkin setelah kematiannya mungkin tidak ada atau jarang orang yang mendoakan dia. Akhirnya kita sama-sama berdoa, terus setelah berdoa bareng-bareng si sosok itu hilang. Sepupu aku juga balik lagi jadi anak kecil yang biasa dan ceria dan langsung main gitu. Dan tiba-tiba nafas aku normal lagi, gak sesak lagi seperti sebelumnya.